Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ervina Kristen Burusmiring, NPM 1905030074 dari kelas 2A23. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah IPA, materi ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ciri-ciri khusus makhluk hidup dibagi menjadi 3 bagian. Ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri hewan, dan ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri makhluk hidup dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama bernapas, yang kedua memerlukan makanan dan minuman, yang ketiga bergerak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak atau reproduksi, yang keenam peka terhadap rangsangan, dan yang ketujuh menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian ciri khusus hewan. Ada beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, kelelawar. Kelelawar merupakan salah satu hewan mamalia nokturnal. Artinya kelelawar mencari makanan pada malam hari, sedangkan siang hari buat istirahat atau tidur. Pada umumnya, kelelawar memakan buah-buahan dan serangga kecil saat terbang untuk mencari makanan dan mengeluarkannya bunyi. Yang kedua, cicak. Biasanya cicak menempel dan merayap pada dinding-dinding di rumah. Yang ketiga, bebek. Bebek merupakan burung yang memiliki ciri-ciri khusus unik pada kaki dan bulu, di mana bisa berenang di air dan memudahkannya untuk mencari makanan. Jika bebek berjalan di lumpur, tidak akan terperosok karena tertahan selaput kaki. Yang keempat, unta. Apakah kamu pernah melihat unta? Unta hidup di gurun pasir yang kering dan jarang hujan. Unta memiliki punuk berisi lemak di punggung untuk tetap hidup tanpa makanan dan minuman meskipun berada di gurun yang panas dan luas beberapa hari. Kemudian ciri khusus tumbuhan. Pada umumnya, dalam hutan bakau dapat didefinisikan untuk hutan yang tumbuh di rawa payau yang terletak di pantai dan dipengaruhi dengan pasang surut. Filter khusus dari suatu tanaman bakau ini di bagian pantai, masing-masing pada daun dikumpulkan di atas kuncup tertutup di bagian ujung cabang. Dalam beberapa terdapat tanaman dengan karakteristik unik yang ditemukan di sekitarnya, tetapi ada juga tanaman yang hanya hidup di sebuah tempat-tempat tertentu hingga tidak dapat dijangkau oleh manusia. Yang pertama, teratai. Ciri-ciri khusus dalam sebuah tanaman tersebut ialah daunnya yang tipis dan lebar serta akar dan batangnya yang berlubang yang mempunyai fungsi sebagai mengangkut oksigen ke dalam batang dan akar serta untuk mempertahankan pernapasan meskipun dalam teratai hidup di lumpur atau di air. Kaktus. Tanaman tersebut yakni mempunyai sebuah daun yang telah ditumbuhi dengan berbagai duri dan mempunyai sebuah fungsi dalam mengurangi terhadap penguapan. Ini memungkinkan kaktus tersebut dapat bertahan hidup di suatu daerah yang kering. Anggrek. Tanaman ini dikenal dengan bunga-bunga yang begitu sangat indah atau yang sering dibudidayakan dan akan ditanam di suatu rumah untuk hiasan. Anggrek sendiri adalah tanaman efektif yang hidup pada tanaman lain sampai mereka mendapatkan suatu sinar dari matahari. Nah, di dalam ciri-ciri khusus makhluk hidup dapat pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup adalah suatu cara memilih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dan dengan tingkatnya atau hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatnya hingga yang ke tingkatnya yang lebih besar. Nah, sampai di sini aja presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada Anda, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Dan lebar serta akar dan batangnya yang berlubang yang mempunyai fungsi sebagai mengangkut oksigen ke dalam batang dan akar serta untuk mempertahankan pernapasan meskipun dalam teratai hidup di lumpur atau di air. Kaktus. Tanaman tersebut yakni mempunyai sebuah daun yang telah ditumbuhi dengan berbagai duri dan mempunyai sebuah fungsi dalam mengurangi terhadap penguapan. Ini memungkinkan kaktus tersebut dapat bertahan hidup di suatu daerah yang kering. Anggrek. Tanaman ini dikenal dengan bunga-bunga yang begitu sangat indah
atau yang sering dibudidayakan dan akan ditanam di suatu rumah untuk hiasan. Anggrek sendiri adalah tanaman efektif yang hidup pada tanaman lain sampai mereka mendapatkan suatu sinar dari matahari. Nah, di dalam ciri-ciri khusus makhluk hidup dapat pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup adalah suatu cara memilih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan ini disusun secara runtut sesuai dan dengan tingkatnya atau hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatnya hingga yang ke tingkatnya yang lebih besar. Nah, sampai di sini aja presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada Anda, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.